Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari poliploidisasi. Poliploidisasi artinya adalah proses terbentuknya individu poliploid, yaitu individu yang memiliki lebih dari 2 set kromosom. Jadi yang dimaksud satu set itu adalah haploid. Jadi kalau lebih dari 2 set berarti lebih dari diploid, ya. Apa manfaat dari poliploidisasi ikan? Ya, manfaatnya adalah kita akan mendapatkan ikan yang pertumbuhannya cepat, steril, serta dapat menunjang proses pemurnian ras ikan. Jadi poliploidisasi ini akan menghasilkan ikan yang cepat besar, kemudian steril, sehingga energi yang dikonsumsi oleh ikan itu tidak akan digunakan untuk reproduksi, tapi semata-mata untuk pertumbuhan somatiknya, sehingga kita akan menemukan atau mendapatkan ikan yang cepat besar, ya. Nah, kemudian tipe poliploidi ada 2, yaitu triploid, yaitu 3 set, ya. Kemudian tetraploid, yaitu 4 set. Nah, bagaimana mendapatkan ikan triploid dengan tetraploid akan kita bahas berikut ini. Nah, untuk memahami poliploidisasi di ikan, kita harus merecall dulu memori kita tentang mitosis dan meiosis, ya. Jadi ini penyajian dalam bentuk yang sederhana. Ada proses-proses yang lebih rumit di dalam proses mitosis dan meosisnya, tetapi hari ini kita sajikan dalam cara yang sederhana, dengan cara yang memungkinkan Anda yang berasal dari background bukan jurusan eksakta di sekolah menengah bisa memahami bahwa di dalam mitosis atau pembelahan sel, sel induk itu mengandung kromosom yang kita kenal dengan istilah 2N. 2N itu ya, kalau misalnya pada manusia ya 2N itu berarti 46. Maksudnya terdiri dari 23 dari pihak ayah, 23 dari pihak ibu, atau 2N. Nah, pada persiapan sebelum mitosis ada fase yang disebut dengan tahap interfase. Nah, pada tahap interfase inilah terjadi apa yang disebut dengan replikasi. Kromosom yang jumlahnya 46 tadi itu akan mengalami suatu proses yang membuat jumlahnya menjadi berlipat, ya. Sederhananya seperti itu, anggaplah, ya, bahwa dia dari 2N pada tahap replikasi itu dia menjadi 4N. Kemudian pada saat mitosis satu sel membelah menjadi 2 sel, dan 4N tadi ini dibelah ke 2 sel baru itu menjadi 2N, 2N. Jadi ini saya tunjukkan untuk menjadi dasar di dalam memahami proses terjadinya poliploidisasi nanti pada ikan, ya. Nah, kemudian di meiosis ada juga poin-poin penting yang harus dipahami agar mekanisme poliploidisasi nanti ini bisa dipahami lebih baik. Nah, di meiosis, di mana pembelahan sel
terjadi pada gonad atau terjadi pada sel kelamin, baik itu sel telur atau sperma, maka pada tahap interfasenya juga itu terjadi replikasi dari 2N menjadi 4N. Kemudian pada saat meiosis itu terjadi pembelahan menjadi dari satu sel menjadi 2 sel, sehingga terjadi juga pembelahan kromosom ya dari 4N menjadi masing-masing 2N. Kemudian, nah ini poin yang harus diingat, bahwa di sel telur itu posisinya adalah 2N. Jadi di sel telur pada ikan itu jumlah kromosomnya adalah 2N. Kenapa? Karena meiosis yang kedua, di mana terjadi pembelahan dari 2N menjadi masing-masing 1N, itu terjadi setelah pembuahan. Jadi setelah replikasi, jadi sel sperma atau sel telur replikasi menjadi menggandakan kromosomnya 2 kali lipat. Kemudian pada saat meiosis pertama terjadi pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel. Nah, pada proses meiosis 1 selesai ini, maka sel telur itu memiliki kromosom yang diploid 2N ya, 2N. Nanti setelah fertilisasi oleh sperma, barulah meiosis 2 berlanjut, kemudian masing-masing sel itu membelah menjadi 2 sel, kemudian membagi kromosomnya yang tadinya 2N menjadi N, yang tadinya diploid menjadi haploid. Jadi ini harus diingat bahwa pencetus berlangsungnya meiosis 2, pencetus berkurangnya kromosom dari 2N menjadi N adalah peristiwa fertilisasi. Sesudah terjadi fertilisasi ini akan mengalami pemisahan menjadi 2 sel, sehingga meiosis ya dari 1 sel menghasilkan 4 sel. Kemudian meiosis jumlah kromosom anak itu akhirnya akan setengah dari jumlah kromosom pada sel induk. Nah, ini yang harus dipahami sebelum kita memahami poliploidisasi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembentukan poliploidisasi, kita pahami dulu bagaimana kondisi atau peristiwa atau mekanisme yang terjadi pada saat terjadinya fertilisasi oleh sperma pada telur pada kondisi yang normal. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa pada saat meiosis 1 itu dihasilkan sel telur dengan kromosom sebanyak 2N atau diploid. Jadi nanti setelah sperma membuahi sel telur, baru berlanjut dengan meiosis 2. Jadi ini sebenarnya meiosis 2 ya, di mana kromosom yang ada di sel telur itu akan terbagi 2. Jadi hasil dari meiosis 1, telur itu masih diploid 2N. Nanti setelah dibuahi oleh sperma, di mana sperma itu sendiri sudah mengalami proses meiosis yang sempurna, sudah mengalami meiosis 2, sehingga sperma sudah terdiri dari kromosom yang haploid atau N ya. Sementara telur nanti berlanjut ke meiosis 2 setelah mengalami fertilisasi. Jadi ketika sperma membuahi telur yang baru saja menyelesaikan meiosis 1, belum masuk meiosis 2,
di mana kromosomnya berjumlah 2N atau diploid, maka kondisi yang normal terjadi adalah begitu sperma membuahi telur, ini akan menjadi pemicu terjadinya meiosis 2. Maka telur ini akan membelah menjadi 2 sel, kemudian masing-masing mengandung hanya 1 N. Nah, kemudian yang 1 N itu menerima sperma atau dibuahi oleh sperma yang juga membawa N, sehingga terjadilah perpaduan dari telur yang haploid ditambah dengan sperma yang haploid menjadi suatu sel normal yang diploid. Jadi tadi terjadi pembelahan menjadi 2 sel yang mendapatkan kromosom haploid dari sperma akan melanjutkan kehidupannya, sementara bagian sel telur yang tidak menerima sperma itu akan mati. Jadi ini adalah kondisi yang normal. Nah, kemudian pada kasus poliploidisasi, misalnya pada kondisi untuk menghasilkan triploid, maka ketika telur yang melewati meiosis 1 tadi yang kondisinya masih 2N mendapatkan atau dibuahi oleh sperma, sehingga sperma masuk, kemudian dalam kondisi normal ini sel telur akan membelah, kemudian membagi 2 kromosomnya sehingga menjadi N, ya. Itu prosesnya diganggu, diberi perlakuan atau shock dalam bentuk entah itu listrik, entah itu suhu, entah itu bahan-bahan kimia tertentu, sehingga proses yang harusnya ini memisah menjadi 2 sel, kemudian kromosomnya yang diploid dibagi 2 masing-masing, hanya haploid ke masing-masing telur, itu mengalami kegagalan memisah. Jadi meiosis 2 tidak terjadi. Mengapa? Karena ya adanya tadi perlakuan shock ini. Akibatnya apa? Sperma membuahi telur yang mengandung 2N kromosom. Jadi sperma membuahi telur yang mengandung kromosom yang sifatnya diploid, sehingga ditambah dengan sperma yang haploid terbentuklah apa yang disebut dengan triploid. Ya, ini triploid 3N. Nah, kemudian sebagaimana tadi ketika disampaikan merecall memori tentang mitosis. Nah, di dalam mitosis itu, mitosis pertama yang terjadi setelah terjadinya fertilisasi, 3N ini kemudian akan mengalami replikasi menjadi 6N, kemudian melalui proses mitosis yang normal, maka 1 sel menjadi 2 sel, kemudian masing-masing sel itu mengandung kromosom sebanyak 3N, yaitu dibagi dari induknya yang 6N. Nah, inilah penjelasannya mekanisme dari pembentukan triploid. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan mekanisme terbentuknya tetraploid. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa telur begitu selesai mengalami meiosis pertama, maka di dalam sel telur itu masih terkandung kromosom sebanyak 2N. Kemudian terjadi fertilisasi di mana sperma membuahi sel telur. Dalam kondisi normal biasanya
begitu sperma masuk, telur akan mengalami proses meiosis kedua, membagi satu sel menjadi dua sel, kemudian dengan masing-masing sel baru dari gonad dari telur itu mengandung N kromosom, sehingga ketika mendapatkan N dari sperma terbentuk 2N. Tetapi ketika diganggu atau diberi gangguan tertentu, ya itu bisa mengalami kegagalan sebagai pembentukan triploid. Namun pada tetraploid, sperma membuahi telur, di sini belum diganggu, sehingga terjadi proses meiosis kedua, di mana terjadi pembelahan dari telur menjadi dua sel baru yang masing-masing terdiri dari N kromosom. Nah, kemudian N kromosom ini dari telur mendapatkan N kromosom dari sperma, sehingga menghasilkan sel telur normal, zigot normal, yaitu 2N. Nah, ketika kemudian terjadi proses mitosis pertama sejak fertilisasi, biasanya dimulai dengan replikasi seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa mitosis itu ada proses di interfase di mana dia mengalami replikasi sehingga terjadi peningkatan atau jumlah kromosom dilipat duakan, jadi 2N menjadi 4N. Nah, pada saat terjadi replikasi kromosom selesai, kemudian biasanya diikuti dengan cleavage, diikuti dengan pembelahan sel, jadi satu sel menjadi dua sel. Nah, sebelum terjadinya pembelahan sel, dilakukan gangguan berupa shock suhu atau shock listrik atau bahan kimia tertentu, sehingga proses pembelahan sel ini menjadi gagal. Jadi harusnya sesudah replikasi 2N menjadi 4N, dilanjutkan dengan pembelahan sel, satu sel menjadi dua sel, dengan masing-masing sel itu mengandung pembagian dari 4 ini menjadi 2N, tapi karena diganggu dengan shock listrik, kimia atau apa, maka ini terjadi kegagalan memisah. Sehingga lahirlah zigot individu yang tetap memiliki 4N. Nah, inilah kemudian pada mitosis kedua berikutnya, pada saat blastula dan seterusnya, berikutnya sudah tidak diganggu, sehingga yang terjadi adalah sel yang mengandung 4N. Nah, inilah mekanisme pembentukan tetraploid. Terima kasih.